Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Di video hari ini teman-teman, kita bakalan bahas kira-kira apa yang sedang terjadi di Bitcoin secara price action dan apa yang bisa kita expect untuk beberapa waktu mendatang. Beserta juga untuk di video hari ini kenapa saya merasa harusnya volatility di Bitcoin dan kawan-kawan itu sudah di depan mata. Kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Kita sekarang langsung aja mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, secara global market cap crypto berada di angka 1,2 triliun dolar atau turun sekitar 0,82%. Nah, di top 10 sendiri sebenarnya dominan itu berwarna merah, cuman ada dua saja yang hijau, yaitu Cardano dan juga USDC, tapi itu kita nggak hitung karena itu adalah stable coin. Sisanya merah. Penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 5%, menjadikan Cardano hari ini sebagai top performer dengan kenaikan 0,48% menuju 0,31 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke data dan berita terbaru hari ini. Nah, teman-teman, karena kita sudah berada di hari Minggu lagi, kita bakalan cek kira-kira untuk 7 hari ke depan ada event dan data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai. Nah, ini adalah salah satu alasan kenapa minggu depan kita kemungkinan bakalan melihat volatility di market. Karena banyak sekali data yang high impact yang bakalan kita lihat di minggu depan. Dimulai dari nanti tanggal 27 Juli, teman-teman. Yaitu di hari Kamis berarti. Kamis dini hari. Spesifiknya di pukul 1, kita akan mendapatkan Fed Interest Rate Decision atau keputusan suku bunga dari Bank Sentral Amerika Serikat. Untuk sementara teman-teman, ekspektasinya adalah kita kembali melihat The Fed akan menaikkan suku bunga sebesar 0,25% atau 25 basis point. Tapi jangan sampai lupa teman-teman, bahwa yang tidak kalah penting adalah juga Fed Press Conference di sini. Karena di sini nanti Kakek Powell bakalan memberikan speech yang biasanya juga berpotensi menggerakkan market. Kecuali memang tidak ada statement baru yang dikeluarkan oleh Kakek Powell, artinya semua statementnya masih sesuai dengan ekspektasi pasar, itu mungkin kita tidak akan melihat volatility. Tapi kalau ada sesuatu yang surprising, yang kemudian membuat market bereaksi, maka kita harusnya bisa melihat pergerakan yang cukup volatil di market. Saya rasa untuk Fed Interest Rate Decision-nya sendiri tidak akan berpengaruh terlalu besar, artinya tidak akan menciptakan pergerakan yang terlalu ekstrim, karena ya untuk sementara 90-an% rata-rata orang expect memang ada terjadi kenaikan 25 basis point. Jadi kalau memang benar-benar sesuai dengan ekspektasi, ya harusnya itu tidak akan menciptakan semacam surprising move gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata kita melihat Fed memutuskan untuk stay di angka 5,25%, maka itu harusnya akan menciptakan reaksi yang sangat positif di market. Sebaliknya, kalau misalnya kita melihat kenaikannya justru sampai 5,75 alias kenaikan sebesar 50 basis point, itu baru mungkin kita akan melihat selling pressure yang lumayan besar. Tapi tidak sampai di sana, teman-teman. Karena di hari yang sama, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, kita juga akan melihat data GDP dari Amerika Serikat yang di-expect akan muncul di angka 1,7%. Plus juga ada continuing jobless claim, ada core PCE price, dan juga ada initial jobless claim. PCE price-nya juga ada di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Nah, keesokan harinya, di tanggal 28 Juli, kita juga akan melihat sesuatu yang akan bisa menggerakkan market, yaitu adalah core PCE price index, teman-teman. Yang lagi-lagi juga dijadikan oleh The Fed sebagai salah satu acuan untuk menentukan kebijakan moneter berikutnya. Core PCE Price Index juga merupakan salah satu data yang secara historis gitu ya, atau beberapa bulan terakhir, itu yang paling sulit untuk mengalami penurunan yang signifikan. Kalau kalian perhatikan dari Desember tahun 2022 kemarin sampai sekarang, kita hanya bermain di range 4,62 sampai 4,69. Tapi tidak pernah menurun di bawah angka 4,6. Nah, untuk kali ini kita mendapatkan ada ekspektasi penurunan sebesar 0,4%. Tentunya jika ini benar-benar terjadi, maka menurut saya ini akan at least menciptakan semacam reaksi positif dari market. Apalagi kalau penurunannya itu justru lebih baik lagi daripada ekspektasi. Artinya mungkin nyampe ke 4,1, 4% atau 3,9. So, teman-teman, kalau misalnya kalian memang mau tontonan menarik,
volatility di market, saya rasa minggu depan akan menjadi waktunya. Tidak hanya di cryptocurrency, kalian yang trading di stocks, kalian yang trading di forex, komoditas, semuanya akan kecipratan. Karena tidak hanya di Amerika Serikat sebenarnya yang akan rilis berbagai data penting di sana, tapi di area Eropa juga sama. Kalian bisa melihat dari Jepang juga ada interest rate decision, ada ECB press conference dari area Euro, ada juga ECB interest rate decision. Kemudian kalau kalian lihat juga beberapa yang lainnya ada dari Jerman dan lain sebagainya yang mempunyai high impact. Oke, so ini adalah beberapa event atau data ekonomi yang perlu kita waspadai untuk minggu depan. Berarti dimulainya dari hari Kamis ya teman-teman, untuk kita-kita yang merupakan investor cryptocurrency. Jadi di Kamis dini hari kita akan start mungkin melihat volatility. Mungkin sudah akan mulai dari sekitaran Rabu malam lah gitu ya. Jadi untuk Senin Selasa kita masih expect mungkin low volume. Baru nanti menjelang Rabu Kamis kita baru akan start melihat volatility di market. So, itu yang pertama, teman-teman. Kemudian yang kedua, alasan berikutnya kenapa kita bisa melihat volatility di market. Ini mungkin pengaruh langsungnya adalah ke stock market ya, karena akan ada earning atau data laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan yang besar dari Amerika Serikat. Dari tanggal 25 Juli kita sudah akan melihat data laporan keuangan dari Google, kemudian ada dari Microsoft, ada juga dari Snapchat, ada juga dari Visa. Kemudian tanggal 26-nya ada AT&T, ada Boeing, CME, Coca-Cola, Meta. Kemudian di tanggal 27 Juli ada Mastercard, kemudian ada Ford Motor, Intel, Roku. Jadi banyak sekali perusahaan besar di minggu depan itu bakal merilis laporan keuangannya. Ini tentunya pengaruhnya langsung nanti ke stock market Amerika. Tetapi kita tahu bahwa sedikit banyak pergerakan stock market Amerika Serikat itu berkorelasi juga dengan cryptocurrency. Ketika kita melihat S&P 500 itu trennya positif, ya biasanya kita juga akan melihat Bitcoin dan kawan-kawan itu juga mengikuti dan melakukan hal yang sama. Jadi ini adalah alasan kedua kenapa kita akan kembali melihat volatility minggu depan. Oke. Saya juga udah mulai bosan teman-teman karena kita selama beberapa hari terakhir atau mungkin 1-2 minggu belakangan itu cenderung sangat amat sideways, volume sangat kecil, dan saya rasa kalau misalnya kita melihat ada beberapa data yang tadi saya sebutkan, harusnya hal tersebut akan berakhir. Dan data berikutnya, yang terakhir teman-teman. Untuk orang-orang yang masih mempunyai statement, siapa lagi sekarang yang mau membeli Bitcoin gitu. Bitcoin itu sudah dianggap sebagai scam. Bitcoin itu bukan lagi aset yang bermanfaat. Bitcoin itu bakalan ke nol. Atau Bitcoin itu tidak ada lagi yang tertarik gitu. Nah, kalau kita lihat dari segi datanya, berkata sebaliknya. Bahwa kita melihat jumlah alamat yang mempunyai balance lebih dari 1 Bitcoin, itu justru terus-menerus mengalami peningkatan, teman-teman. Ya walaupun kalau kalian perhatikan ini memang sudah terjadi dari tahun 2012 hingga sekarang. Jadi kalau dikatakan minat orang-orang untuk membeli Bitcoin itu sudah tidak ada, secara data itu bisa dibantah. Karena address with balance lebih dari 1 Bitcoin itu terus-menerus meningkat. Berbeda cerita mungkin kalau misalnya kalian perhatikan di sekitaran tahun 2020 hingga 2021 di sini. Ya kita memang melihat ada stagnansi gitu ya, bahwa kita melihat Bitcoin address yang mempunyai balance lebih dari 1 Bitcoin itu stuck di area range di sini. Tapi dari tahun 2021 pertengahan hingga sekarang kita mengalami kenaikan yang cukup drastis. Oke, dan kita ini masih berada setengah jalan teman-teman dari yang namanya all time high. Bisa kalian bayangkan kalau misalnya nanti FOMO kembali masuk, apa akan terjadi dengan data ini? Kemungkinan kita juga akan melihat pergerakan yang parabolik lagi ke atas. Karena pada saat bull cycle berikutnya datang, uangnya itu bukan cuma uang retail yang bakalan masuk, tapi uang institusi besar itu juga bakalan masuk. Jadi bisa aja ini akan menjadi salah satu bull market yang luar biasa besar, karena uang yang masuk sekarang bukan lagi uang-uang kecil, tapi uang institusi sudah masuk. Walaupun memang yang market cap kita sudah besar di Bitcoin, tapi sekali lagi kalau misalnya kalian memang mau investasi di cryptocurrency, memang disarankan itu tidak hanya di Bitcoin, terutama untuk kalian yang mempunyai modal mungkin tidak terlalu besar. Didiversifikasi ke altcoin juga. Mungkin di top 10 ada beberapa, kalian mungkin masuk ke microcap beberapa, masuk ke meme coin beberapa, sehingga portofolio kalian itu balance
Dan kalau misalnya nanti bull market kembali, ya biasanya yang menghasilkan gains paling besar itu adalah yang micro cap, teman-teman. Atau yang market cap-nya kecil banget. Tapi itu resikonya juga tinggi tentunya. Jadi makanya disarankan ya dominan pasti kalian ambilnya antara Bitcoin, Ethereum, atau top 10. Portofolio kalian harusnya dominan di sana. Tapi sisanya kalian harus kasihkan jatah juga untuk micro cap, mid cap, meme coin. Karena kalau misalnya kalian hit jackpot satu saja, misalnya satu koin yang kalian hold itu ada naik sampai 1000% katakanlah. Itu bisa menghasilkan gains yang luar biasa besar. Oke, jadi itu adalah mungkin sesuatu yang simple, tapi kadang-kadang orang lupakan gitu. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian, teman-teman. Sekarang kita langsung aja masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari daily chart terlebih dahulu. Teman-teman, kalau misalnya kita perhatikan di sini, 1, 2, 3, 4, 5, sudah 5 hari berturut-turut, kita hanya melihat Bitcoin bergerak di range yang sangat kecil, teman-teman. Oke. Kalau kita lihat hanya body candle-nya saja di sini, kita hanya bergerak di range 29.900 sampai 29.700. Jadi berhari-hari kita hanya melihat Bitcoin itu bolak-balik sekitaran area $200 saja. Ini menunjukkan apa? Volume pertama sangat amat kecil. Kita udah jarang sekali melihat Bitcoin seperti ini, teman-teman. Terakhir kali mungkin adanya di sekitaran, bahkan yang di sini pun tidak termasuk, teman-teman, karena kita bergerak di range yang lumayan besar. Ini juga tidak. Kalau kita perhatikan, teman-teman, terakhir kali itu kita melihat ada range sekecil ini mungkin adalah di sekitaran di sini. Ini pun masih termasuk lebih besar ya. Dan kali ini kita melihat range-nya sangat amat kecil, menunjukkan volume sangat rendah, dan ini sangat amat tidak ideal untuk teman-teman trade menurut saya. Sekali lagi, stay away from Bitcoin terlebih dahulu. Menurut saya, kalau misalnya kalian merupakan seorang trader, lebih baik kalian cari setup di altcoin, karena di sana akan jauh lebih banyak setup yang rapi daripada kalau kalian maksain trading di Bitcoin. Nah, untuk sementara, teman-teman, ekspektasi saya kemarin adalah bahwa yang kita lihat di sini adalah semacam bear flag gitu kan. Makanya saya katakan saya masih cenderung short term bearish. Dan kita kembali nge-retest ke sekitaran area 29.600-an di sini. Dan kita kembali mendapatkan rebound, teman-teman. Jadi kita sudah berkali-kali ini mencoba untuk menembus area di sini namun belum berhasil. Oke. Dan kalau misalnya yang kita lihat justru berikutnya adalah rally di sini, kemudian konsolidasi, maka sekali lagi ini bisa berpotensi berbentuk seperti double atau triple bottom. Tetapi untuk sementara itu belum terkonfirmasi selama kita belum break dari area 30.400 di sini, teman-teman. Kalau ini kita mampu break dan kemudian consolidate, maka ini mungkin bisa kalian manfaatkan untuk short term long, menargetkan nyampe ke sekitaran area upper range yang lagi di sekitaran 31.300-an. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, saya masih agak skeptis untuk membeli di sini. Walaupun kalau misalnya kalian yang high risk, bisa aja mungkin beranggapan kok, tapi kan ini juga bisa berpotensi dianggap sebagai double bottom. Oke, saya tidak menyalahkan kalau misalnya kalian lakukan hal tersebut dan kalian masuk di sekitaran area di sini. Boleh-boleh saja, tapi risknya menurut saya lebih besar. Walaupun tentunya potensial rewardnya juga lebih besar dari sini. Kalau menganggap profil resiko kalian itu tinggi, atau kalian memang tipikal trader yang high risk, ya silakan kalau misalnya kalian mau ambil ketika dia breakout dari neckline dan retest. Tapi saran saya hanya satu, pastikan kalau kalian trading dalam keadaan market seperti ini, sideways banget, itu please jangan terlalu over leverage, posisinya nggak usah terlalu besar gitu ya. Karena toh volume juga kecil di sini, kalian kemungkinan besar tidak akan mendapatkan pergerakan yang terlalu besar sebelum nanti kita akan melihat data-data yang di minggu depan itu bakalan dirilis. Oke, scenario idealnya sekali lagi bagi saya adalah tetap saya mau melihat Bitcoin itu menuju ke sekitaran area 29.200 sampai 28.700 di sini. Baru saya akan build posisi untuk swing long. Tetapi kalau misalnya tidak dikasih, saya tidak mempunyai urge gitu, atau tidak terlalu pengen gitu, tidak terlalu pengen untuk membuka posisi di Bitcoin sekarang. Karena pertama, saya udah punya posisi di spot di Bitcoin. Kalau naik dari sini dan saya tidak mendapatkan setup, ya saya udah punya back di spot. Yang kedua, bahwa setup yang saya lihat di Bitcoin itu tidak terlalu menarik jika saya bandingkan dengan altcoin. Maka saya lebih pilih altcoin untuk trading sekarang.
Jadi dengan adanya dua alasan itu, kenapa dari kemarin saya sarankan teman-teman untuk skip dulu Bitcoin dan dicari peluang di altcoin. Dan untuk sementara, senario saya masih tetap sama. Saya masih berpegangan dengan plan di mana saya akan menunggu di sekitaran area 29.200 sampai 28.700 untuk saya building posisi swing long. Selain itu, saya mungkin akan hanya short term trade kalau misalnya dikasih setup. Dan kalau misalnya kita memang terbukti salah atau saya dibuktikan salah dengan di sini kita langsung rally dan kemudian membuat ada konsolidasi, ya saya tinggal masuk aja lagi dari sini. Oke, karena berarti kita sudah terkonfirmasi benar-benar untuk breakout. Nah, kita mendapatkan konsolidasi, dan dari sana saya sudah bisa juga mendapatkan setup. Oke, tapi sebelum hal tersebut terjadi, saya masih akan stay away from Bitcoin terlebih dahulu. So, itu aja yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.